A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anjalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Yusuf. Ari surah Yusuf. Makiyatun eta surah makiyah. Surah makiyah surah anu diturunkeun sateraacan Nabi hijrah. Al-Quran ditingali tina waktu diturunkeunana aya nu dilungsurkeun sateraacan hijrah, aya nu diturunkeun dilungsurkeun sabada hijrah. Anu dilungsurkeun sateraacan hijrah Al-Quran, surat-surat atau ayat-ayat Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah disebut surah atau ayat makiyah. Surat-surat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi hijrah disebut surah atau ayat madaniyah. Surah Yusuf termasuk surah makiyah. Sadayana seluruh ayat surat Yusuf adalah makiyah, diturunkan di Mekah. Diturunkan sebelum hijrah. Suratu Yusufa ari surah Yusuf. Adapun surat Yusuf makiyatun itu adalah surah makiyah. Orang mana we tadi? Orang Medan semua enggak ngerti bahasa Sunda. Enggak ngerti. Suratu Yusufa ari surah Yusuf. Adapun surah Yusuf makiyatun eta surah makiyah, itu adalah surah makiyah. Belajar bahasa Sunda dikit-dikit. Mi'atun eta 100 wa ihda asyrota sareng 11 naunana ayatan ayatna. Mi'atun wa ihda asyrota ayatan 111 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah terus biasa. Upami madhab Syafi'i, Bismillah itu termasuk ayat-ayat dari surah Al-Quran. Karena ditulis oleh para sahabat dalam mushaf. Berarti itu termasuk ayat.
Karena Rasul melarang menulis Al-Quran dicampur dengan selain Quran. Maka yang ditulis oleh sahabat berarti itu adalah Al-Quran. Dan surah At-Taubah tidak pakai bismillah. Nah itu buktinya, dalil bahwa memang dalam surah At-Taubah Allah tidak pakai bismillah. Berarti bismillah di surah-surah lain adalah ayat daripada Al-Quran. Madhab Maliki berpendapat bahwa bismillah itu bukan ayat dari surah Al-Fatihah, apalagi dari surah-surah lain. Kecuali bismillah yang ada di surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi upami dilebetkeun ayat bismillahi ku Allahu mukul ayana sadaya perkara nu aya tos aya oge ayana sagala perkara nu aya bakal aya. Orang Medan teu ngartieun. Bismillahi hanya oleh Allah saja adanya setiap sesuatu yang ada dan telah ada, dan hanya oleh Allah saja akan adanya setiap sesuatu yang akan ada. Jadi tidak ada sesuatu yang ada, baik telah ada ataupun akan ada selain Allah, kecuali itu diadakan oleh Allah. Oleh karena itu tidak ada yang maha ada kecuali Allah. Selain Allah pada hakikatnya tidak ada, karena adanya diadakan oleh Allah. Ar-Rahmani nu maha Rahman, anu seueur rahmatna sarta walatra ka sadaya makhlukna. Ar-Rahmani yang maha pemurah, zat yang banyak rahmatnya, memiliki rahmat yang banyak. Dan rahmat Allah itu Allah berikan ke seluruh makhluknya, baik orang mukmin, orang kafir, orang banyak dosa, orang taat, mau manusia, binatang, di dunia itu Allah berikan semuanya rahmat. Ar-Rahman itu maha pemurah yang memberikan rahmat untuk segenap makhluknya di dunia. Ar-Rahimi nu maha Rahim yang memberikan rahmatnya khusus untuk hamba-hambanya orang beriman di sorga nanti. Jadi kalau Rahman itu adalah rahmat dunia, kalau Rahim adalah rahmat akhirat. Perbandingan rahmat dunia dan rahmat akhirat itu Allah telah menyediakan rahmat untuk seluruh makhluknya di dunia, dan di akhirat itu 100 rahmat besar. Yang 100 itu diberikan di dunia satu untuk seluruh makhluknya, semenjak dunia diciptakan sampai sekarang belum habis. Yang satu dinikmati oleh segenap makhluk Allah. Yang 99 Allah siapkan di sorga untuk nanti di akhirat, khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Jadi betapa jauh perbandingan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Maka beruntung orang
yang diberikan nikmat sedikit di dunia, kemudian dijadikan bekal untuk meraih surga di akhirat. Rugi manusia yang dengan nikmat sedikit di dunia lantas melupakan akhirat. Rasul bersabda, nikmati darud dunya liman tajawwada bihali akhiratihi. Sebaik-baik negeri kehidupan adalah dunia. Dunia yang sekejap, dunia yang sementara, dunia yang sedikit. Bagi orang yang mampu menjadikan dunianya menjadi bekal akhirat. Diberikan oleh Allah nikmat sedikit di dunia, usia 60 tahun, 70 tahun. Diberi sedikit harta, diberi sedikit ilmu, semuanya digunakan untuk meraih ridho Allah. Sehingga mendapat kebahagiaan di akhirat. Nah, itu untung. Wabi satidar darud dunya liman sodatu an akhiratihi. Sejelek-jelek negeri kehidupan yang dialami oleh manusia adalah negeri kehidupan dunia. Udah usianya sebentar, nikmatnya sedikit, tidak lepas dari ujian, kemudian dunia itu menghalangi dirinya untuk meraih akhirat. Terlena dengan kenikmatan dunia yang sedikit sehingga melupakan akhirat. Itulah sejelek-jelek negeri kehidupan. Artinya orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa menjadikan dunia, kenikmatan dunia menjadi bekal akhirat. Orang yang paling rugi adalah orang yang tidak bisa meraih akhirat karena terlena oleh kehidupan dunia. Rugi. Allah belum pernah dan tidak pernah menciptakan seorang manusia yang hidup abadi di dunia. Allah juga tidak pernah dan tidak akan pernah menciptakan seorang manusia bisa menguasai dunia sendirian. Maka rugi orang yang terlena dengan kehidupan dunia sehingga melupakan akhirat. Dunia ini sudah dibagi oleh Allah untuk makhluknya seluruhnya bersama. Jadi tidak mungkin ada orang bisa menguasai dunia sendirian, kecuali hidupnya cuma sendirian. Kira-kira betah Neng Jahra hidup di dunia sendirian, nggak ada orang lain. Jalan-jalan susah kan ya. Dunia dimiliki oleh sendirian. Jauh Indonesia wae ku sorangan capek. Kudu ka Medan, kudu ka Aceh, kudu ka ya, Sabang, kudu ka Merauke, wah jalan-jalan. Kudu nyetir sorangan, kudu boga pom sendirian, tuh kan. Kudu macul sorangan, kudu nyangu sorangan, capek. Mending ku salarea. Kalau di sorga itu kan enak, enggak capek. Punya keinginan tinggal berdoa subhanakallahumma, mau kemana udah sampai, mau apa sudah ada. Mau capek di surga masih lega oge. Betapa luasnya surga tapi kita tidak capek di surga kalau kita masuk surga. Nah, maka orang paling beruntung orang yang mampu memanfaatkan dunia untuk meraih akhirat. Orang yang paling rugi, orang yang terlena dengan kehidupan dunia sehingga melupakan akhirat. Hari ini banyak orang kaya mati tidak bawa apa-apa. Mobilnya ditinggalin, keluarganya ditinggalin, rumah mewahnya ditinggalin. Nggak bawa apa-apa. Makanan enak ditinggalin, yang memenuhi mulutnya cuma tanah.
tak di pesantren mah pan diajar ieu nya, diajar qanaah, belajar qanaah nu aya we. Andi al Islam mah mewah makanan gitu udah nya. Mondok mah harus qanaah. Makan apa adanya, ngaliwat heula capek gitu. Ya mah tinggal amnya. Enak di al Islam. Makan tinggal mau ya, ambil udah. Santri sekarang mah enak-enak. Jadi nanti jadi ustadzah nggak bisa ngaliwat. Ya. Nah, itu kalau bismillahnya termasuk ayat Al-Quran. Bismillahi hanya oleh Allah saja adanya segala sesuatu yang telah ada dan adanya segala sesuatu yang akan ada. Ar-Rahman yang memberikan rahmat untuk segenap makhluknya di dunia. Ar-Rahim yang memberikan rahmat, menyiapkan rahmat untuk hamba-hambanya yang beriman di surga nanti. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra ini termasuk ayat mutasyabih. Ini adalah rahasia. Rahasia Allah untuk kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh. Yang saling mencintai itu punya rahasia yang tidak boleh diketahui oleh yang lain. Nah, ini kode-kode rahasia Allah. Hanya Nabi yang diberitahu. Alif Lam Ra. Apa itu Alif Lam Ra? Kamu nggak usah tahu. Ya, gitu. Yang penting kamu itu beriman. Ya. Maka seorang mukmin, ya, Al-Quran itu kan petunjuk Allah. Al-Quran itu sebagai penjelasan, tapi di dalamnya ada rahasia yang tidak bisa dijelaskan. Nah, di dalamnya ada ayat-ayat mutasyabih, ada ayat muhkamat. Di dalamnya ada ayat-ayat yang mufassalah, yang dirinci, ada juga ayat-ayat yang sifatnya mujmal, yang global-global saja. Nah, seperti akimis sholat, dirikan sholat, nggak dijelaskan kan sholat apa, bagaimana caranya. Nah, itu global, sholat aja diperintah. Nah, untuk penjelasannya nanti oleh Nabi, begini caranya sholat, berapa waktu yang wajib, berapa rakaat, bagaimana prakteknya. Perintah Qur'annya cuma globalnya aja. Nah, jadi sekalipun Al-Quran itu merupakan penjelasan dari Allah, hudan, petunjuk, tidak terhalang bagi Allah untuk menyembunyikan rahasianya yang hanya diketahui oleh kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia saja, orang yang saling mencintai, berpacaran, suka punya kode rahasia. Ya, kenapa Allah tidak boleh? Boleh saja Allah punya rahasia. Nah, salah satu rahasia Allah itu adalah ya, huruf-huruf yang terputus yang ada di awal surah. Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, To, Sin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod. Nah, itu harfun muqatta', termasuk ayat mutasyabih. Nah, maka maknanya, ya, ayat itu apa sih maknanya, maksudnya? Itu diserahkan kepada Allah. Allah saja yang tahu. Bagi kita orang beriman cukup meyakini, ya, dan beribadah kepada Allah dengan mengimani, ya, mengimani bahwa itu adalah firman Allah, sekalipun tidak mengerti. Ya, karena banyak yang harus kita mengerti, itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk dimengerti. Ya udah,
Kita imani saja. Yang diperintahkan untuk dimengerti ayat mukamat, ya kita belajar untuk memahami, untuk mengerti. Ya, jangan yang tidak diperintahkan malah digali-gali, yang diperintahkan dibiarkan. Itu biasanya manusia itu begitu. Yang dilarang malah penasaran, yang diperintahkan malah ditinggalkan. Alif Lam Ra. Allahu ari Allah, a'lamu eta anu maha uninga, bimuradihi kana anu dimaksad ku Allah, bidalika ku itu alif lam ra. Allahu a'lamu bimuradihi bidalik, Allah yang lebih tahu apa yang dimaksud oleh Allah dengan kalimat alif lam ra. Itu bahasa Indonesia malempeng. Allahu ari Allah a'lamu eta anu maha uninga, bimuradihi kana anu dimaksad ku Allah, bidzalika ku itu alif lam ra. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik, Allah yang lebih tahu, yang maha tahu apa yang dimaksud oleh Allah dengan kalimat alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka te isim isyarah tuduh kana jauh. Ya. Tapi nu dimaksud di dia, yang dimaksud di sini bukan jauh, karena Qur'annya ada di hadapan kita. Tilka itu, padahal Qur'annya di hadapan kita. Kenapa di itu? Seharusnya ini. Gitu. Tilka, ari itu ayat-ayat Al-Qur'an. Itu asalnya. Ayat-ayat Quran itu, padahal ini. Nah, tilka adalah kalimat yang di dalam bahasa Arab termasuk kata tunjuk. Disebut isim isyarah, menunjukkan sesuatu yang jauh. Itu. Padahal yang ditunjukkan ayat-ayat Quran yang dekat di hadapan kita. Nah, apa maksudnya? Nah, itu padahal yang ditunjukkannya dekat, tapi memakai kalimat yang menunjukkan jauh. Nah, ini bukan untuk menunjukkan jauh, tapi untuk menunjukkan kemuliaan dan ketinggian ayat-ayat Al-Quran. Tilka, itu, ari itu ayat-ayat Quran. Tapi maknanya hadihil ayatu, ari ieu ayat-ayat Quran anu mulia gitu. Adapun ayat-ayat Quran yang mulia ini gitu, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mah dibawa ngalogat. Teu bisa make rarangken. Tilka. Mending di Sunda we lah, orang Medan ngalogat nanya. Kayak bawa ke Medan. Kieu cenah ya. Medan mah horas nya. Non horas ya? Horas itu apa? Hah? Orang Medannya aja nggak tahu. Horas Medan mah horas we kitu semboyan namanya. Tilka ari itu ayat-ayat Al-Qur'an. Hadihil ayatu tegesna ieu ayat-ayat Qur'an anu mulia nu agung, ayatul kitab. Ari ieu ayat-ayat dina surah Yusuf, ayatul kitabi eta ayat tina Alkitab, eta sebagian ayat tina Alkitab.
ayat-ayat tina Alkitab, sebagian ayat dari Alkitab. Nah, jadi ayat-ayat yang ada pada surah Yusuf ini ayat-ayat sebagian daripada ayat Al-Quran yang mulia. Tilka ayatul kitab. Ayat-ayat yang ada dalam surah Yusuf ini, ayat-ayat yang mulia yang ada pada surah Yusuf ini adalah ayat-ayat dari sebagian Alkitab. Tilka ari ieu ayat-ayat surah Yusuf anu mulia, hadihil ayatu tegesna ari ieu pirang-pirang ayat anu mulia nu aya dina surah Yusuf. Ayatul kitabi eta ayat-ayat tina sebagian Alkitab. Al-Qur'ani tegesna Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Wal idopatu sareng ari idopat ayatul kitabi. Tadi idopatkeun. Udah tahu idopat? Udah belajar idopat? Belum? Bahasa Arab di Al-Islam? Belum. Kok belum? Udah 2 tahun belum. Wal idopatu sareng ari idopat. Idopat itu penyandaran. Ya, rumah sakit, kalau bahasa Indonesia ya, rumah sakit, rumah makan, gitu. Ya, meja tulis, disebutnya kalimatnya untuk itu. Nah, dihijikeun ya, rumah sakit. Nah, di bahasa Arab mah idopat, ya. Pelayan Umar, tuh, pelayan Umar, pelayan Zaid. Ayat Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran itu kan diidopatkan, majemuk ayat dengan Al-Quran. Wal idopatu sareng ari idopat bimakna min eta kalayan ngagaduhan makna min. Ayatul kitab ayatun minal kitab. Ayat-ayat dari Al-Kitab, gitu. Ya, nanti adalah di bahasa Arab. Nahmul muyassar kalau enggak salah di Al-Islam. Ilmu nahmunya. Al-mubini anu mubin anu ngajelaskeun. Tilka ari ieu ayat-ayat surah Yusuf anu mulia, ayatul kitabi eta ayat-ayat tina sebagian Alkitab. Al-Qur'ani tegesna Al-Qur'an, wal idopatu sareng ari idopat bimakna min eta ngagaduhan makna min. Al-kitabi al-mubini anu ngajelaskeun. Al-Quran itu kitab yang menjelaskan. Ayat-ayat yang 111 dalam surah Yusuf itu bagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Sifat daripada Al-Quran, karakter daripada Al-Quran. Salah satu sifat Al-Quran itu Al-Mubin, yang memberikan penjelasan. Yang memberikan penjelasan. Al-mudhiri tegesna anu ngajelaskeun, yang menampakkan, yang mendohirkan, lil haqi kana hak, minal batil tina nu batil, yang menjelaskan sesuatu yang hak dari yang batil. Al-Quran itu membedakan, menjelaskan mana hak, mana batil. Segala sesuatu yang sesuai dengan petunjuk Quran itulah hak. Segala sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Quran itulah batil. Quran
yang paling mendasar, ya, misi Quran yang paling utama dan pertama adalah menjelaskan bahwa tidak ada yang berhak dipertuhankan kecuali Allah. Artinya Quran itu mengajak bertauhid. Maka bertauhid itu hak. Musyrik dan kafir itu batal. Ya. Jadi kalau kita ingin hidup dalam hak, di atas hak, ya hiduplah di atas tauhid. Tauhidkan Allah. Kita wajib meyakini tidak ada Rob kecuali Allah. Allah itu satu-satunya Rob, satu-satunya pencipta. Tidak ada pencipta kecuali Allah yang menciptakan segala sesuatu. Air ciptaan Allah. Air ketika kena kepada sesuatu bisa jadi basah. Nah, yang menciptakan basah itu bukan air tapi Allah. Kita haus minum air segar. Airnya ciptaan Allah, kitanya ciptaan Allah, hausnya ciptaan Allah. Kita minum, mengambil air, mengambilnya dikehendaki Allah. Terus dileut, ya, diminum air itu, lek 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 segar. Maka itu semuanya ciptaan Allah, airnya ciptaan Allah, kitanya ciptaan Allah, kita bisa mengambil air ciptaan Allah, kita bisa meminum air ciptaan Allah. Air pun bisa jadi segar, ya, tenggorokan kita bisa jadi segar karena minum air itu pun ciptaan Allah. Maka seorang yang bertauhid wajib meyakini bahwa ketika kita segar setelah minum air, nah kita wajib yakin bahwa yang menciptakan segar itu adalah Allah, bukan air. Ya. Kita lapar, ada makanan, disantap makanan itu dengan lahapnya karena lapar. Yang jahra lapar, ada makanan, enak lagi, belum, kenyang. Nah, makanan itu rezeki dari Allah. Kita punya Allah, kita ciptaan Allah, lapar ciptaan Allah. Dimakan makanan itu atas kehendak Allah. Kenyang, yang menciptakan kenyangnya pun Allah. Nah, itulah ya, rububiyah Allah. Hanya satu Rob, hanya satu pencipta, hanya satu yang maha kuasa, yang maha murbawi sesa, yang bisa menciptakan, bisa segala-galanya, yaitu Allah. Oleh karena itu, Malikin Nas, tidak ada yang berhak menjadi raja, yang berkuasa atas segala ciptaan Allah, makhluk Allah, kecuali Allah. Iya, makhluk ini ciptaan Allah. Maka raja dari seluruh makhluk ini hanyalah Allah. Makanya aicip makhlukna diciptakan ku Allah, ari nu ngarajaanana selain Allah kan nggak mungkin. Maka Allah itu menyatakan kulillahumma malikal mulki. Ya. Katakan olehmu Muhammad, Allahumma ya Allah malikal mulki. Ya. Maharaja dari semua kerajaan, dari semua raja, raja dari semua raja. Ya, jadi maharaja dari semua raja. Nah, jadi raja-raja selain Allah mah itu mah raja-raja sementara. Firaun jadi raja sementara kan di dunia. Jadi tidak ada yang berhak merajai seluruh makhluk yang diciptakan Allah kecuali Allah. Artinya ketika manusia diberi oleh Allah sedikit kekuasaan, kemudian kekuasaannya tidak dijadikan modal untuk menjalankan hukum Allah, berarti dia telah menentang kerajaan Allah. Seperti Numrud, seperti Fir'aun, seperti Abu Jahal. Diberi oleh Allah sedikit kekuasaan. Numrud jadi raja di negerinya, Fir'aun jadi raja di Mesir, Abu Jahal punya kekuasaan di Arab, di Mekah.
Nah, tapi tidak dijadikan modal untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Maka raja-raja itu raja-raja yang menentang Allah. Dan suatu saat nanti akan berhadapan dengan keputusan pengadilan hukum Allah. Orang yang diberi oleh Allah sedikit kekuasaan tidak dijadikan modal untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dia berarti menentang Allah dan harus berhadapan dengan siksaan yang pedih dari Allah. Sebaliknya orang yang diberi sedikit kekuasaan jadi RT saja. Atau jadi ibu rumah tangga saja di rumah. Nah, maka wewenang kekuasaan sebagai ibu rumah tangga dipakai untuk mengatur rumah tangganya, ya, untuk mengatur anak-anaknya nanti. Neng Jahra punya anak tuh kan, iya, dididik, ya, dipesantrenkan supaya jadi anak soleh, punya ilmu, kan itu berarti mengajak kepada Allah. Apalagi jadi presiden, ya, berkuasa satu negara, diajak semua rakyatnya untuk beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, menjalankan hukum Allah. Wah udah, itu pahalanya luar biasa. Nah, yang ketiga, tauhid. Kita wajib mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Nah, setiap keyakinan yang sesuai dengan petunjuk Quran, Quran mengajak tauhid, kita bertauhid, berarti itu adalah hak. Ya, keyakinan ideologi yang tidak sesuai dengan petunjuk Quran, berarti itu adalah batil. Demikian, segala sesuatu itu bisa disebut hak apabila sesuai dengan Al-Quran. Segala sesuatu disebut batil apabila bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Quran ini adalah kitab yang salah satu sifatnya al-mubin, menjelaskan, memberikan penjelasan, ya, menampakkan, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi apa yang sesuai dengan petunjuk Quran itulah hak. Mana yang tidak sesuai itu adalah batil. Sejarah, Quran ada sejarah. Di dunia manusia ada sejarah. Nah, sejarah yang tidak sesuai dengan Quran batal. Seperti sejarah yang sekarang diakui oleh mereka bahwa Nabi Isa itu katanya dibunuh, disalib. Ya, itu menurut mereka. Disebut Yesus Kristus. Ya, dibunuh sebagai penebus dosa. Al-Quran menginformasikan bahwa orang-orang Bani Israel yang hendak membunuh Nabi Isa tidak bisa membunuhnya. Tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Iya, maka kita jangan mau menerima bahwa yang tergantung di tiang salib, yang jadi patung Yesus hari ini itu Nabi Isa. Bukan, itu bukan Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalib, dan suatu saat nanti akan turun untuk menghancurkan salib. Ya, untuk menghancurkan salib. Maka kenapa Nabi Isa yang diturunkan? Karena yang bermasalah orang-orang yang menganggap Tuhan kepada Nabi Isa. Masa harus Nabi Muhammad yang turun? Ya bereskan saja oleh Nabi Isa. Maka nanti Nabi yang akan turun itu di akhir zaman Nabi Isa. Nah, kita harus bangga menjadi seorang mukmin. Ya, tapi awas, hati-hati. Orang kafir itu iri dengan orang mukmin. Ya, orang kafir itu hasud. Tuh, hari ini banyak ya, ajengan kiai yang jadi pendeta. Nah, itu karena tidak memahami hakikat Islam. Ya, tidak memahami hakikat Islam, akhirnya Islam dianggap ribet. Wah, Islam itu ribet, ada halal, ada haram. Ya, kan di Kristen mah nggak ada halal haram. Pergaulan laki-laki perempuan tidak nikah juga halal lah. Itu asal mau aja halal. Iya, babi halal,
sapi halal. Ya udah makan aja semua oleh kamu gitu. Kalau di Medan banyak kan ya. Tuh, banyak. Hampir pertengahan. Mungkin banyak Kristennya daripada Islam. Kalau di Danau Toba itu banyaknya Kristen. Nah, kalau kita ke Danau Toba itu di sisi danau itu kan yang dagang daging babi itu sekeliling. Nah, itu. Ya biarin. Tapi kita ya harus membawa misi dakwah Islam. Nah, maka pahami Islam, mondoknya harus benar, ya, cari ilmunya benar, pahami. Itu supaya kita punya bekal. Pelajari Islam. Islam itu sungguh indah. Kenapa di dalam Islam itu banyak perintah, banyak larangan? Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Karena Islam itu sebagai tangga emas, satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Maka di dalam Islam itu banyak ujian sengaja. Kenapa banyak perintah, banyak larangan? Sebagai ujian. Siapa yang sanggup sampai kepada ujungnya, siapa yang tidak sanggup. Kalau di agama lain, di Hindu, Buddha, itu nggak ada larangan. Yang ada larangan itu larangan buatan manusia. Ya, Hindu, Buddha itu larangannya buatan manusia, agamanya juga buatan manusia. Ya. Nah, kalau Islam itu kan agama dari Allah. Larangan perintah itu datang dari Allah. Sekalipun itu larangan dari Nabi, itu pada hakikatnya wahyu dari Allah. Nah, maka kita harus meyakini. Pelajari Islam dengan benar, ya, mumpung masih muda. Neng Jahra, jangan jauh-jauh ke Cirebon, panas di sana, jauh dengan orang tua, ngajinya ulin terus, jangan ya, ngaji. Oh, kan. Nah itu, jadi Al-Mubin, sifat daripada Al-Quran itu Al-Mubin yang memberikan penjelasan. Di mana dengan penjelasan itu akan nampak mana yang hak, mana yang batil. Ukurannya apa yang sesuai, mana yang bersumber daripada Al-Quran sesuai dengan petunjuk Quran, perintah Quran, ketentuan Quran, itulah yang hak. Mana yang tidak sesuai, itulah yang batil. Inna saestuna kami Allah nu maha agung. Inna sesungguhnya kami Allah yang maha agung. Anjalna eta tos nurunkeun kami hukana itu Quran. Anjalna di dia kalimatna injal, ya, melihat global Quran, tidak melihat rincian Quran. Jadi secara global Quran itu diturunkan Allah, ya. Atau Allah menurunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Dari sananya Quran diturunkan secara sekaligus, walaupun ke nabinya secara terperinci atau secara bertahap. Inna sa'nyana kami, saestuna kami Allah nu maha agung. Inna sesungguhnya kami Allah yang maha agung. Angjalna eta parantos ngalungsurkeun kami hukana itu Quran, kana itu kitab. Angjalna telah kami turunkan, angjalna kami telah menurunkan kepada Al-Quran, pada kitab. Quranan bari jadi bacaan Arabian anu berbahasa Arab. Aya bilugotil Arabi tegesna ku bahasa Arab. Inna anjalnahu Quranan Arabian, sesungguhnya kami Allah yang Maha Agung telah menurunkan Al-Quran sebagai bacaan, menjadi bacaan yang berbahasa Arab. Quran itu bukan bahasa Arab. Ya, tapi Quran itu kitab suci yang memakai bahasa Arab. Beda. Ya. Quran itu bukan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu bahasanya orang Arab. Quran itu kitab suci yang berbahasa Arab. Ya, tapi bahasa Arab Quran dengan bahasa Arabnya orang Arab beda. Ya, orang Arab saja yang biasa berbahasa Arab kaget, kagum.
mendengar indahnya susunan bahasa Arabnya Al-Quran. Gitu. Kita mah nggak kagum dan nggak ngerti. Ya, tapi orang Arab mah kagum, aneh kan. Kita orang Indonesia kalau mendengar orang berbahasa Indonesia dengan indah, kan sekalipun kita tidak bisa menirunya, kita enak sih didengarnya bahasanya. Tuh kan gitu. Kalau di Sunda itu ada Sunda kasar, ada Sunda lembut. Kalau di Medan ada nggak? Medan kasar, tuh. Medan lembut. Nah, kalau di Sunda itu ada. Ya. Kalau Indonesia kan sama. Pak Jokowi makan, saya makan, anjing makan. Tuh. Kalau Sunda enggak. Pak Jokowi tuang, tuh. Saya neda, abdi neda, anjing nyatu, gitu. Nah, nyatu itu makan, tapi untuk anjing. Nah, bahasanya kasar. Jadi beda kalau di Sunda. Ya. Pak Jokowi nuju tuang, lemes, lembut, tuang. Abdi nuju neda, tuang-tuang kene, neda teh makan. Tapi untuk sendiri, untuk kita. Ya, kalau Indonesia kan tidak ada untuk orang lain, untuk kita nggak ada. Saya makan, kamu makan. Tuh. Kalau Sunda ada, abdi neda, anjing tuang, gitu. Anjing, ucing, ya, domba nyatu, gitu. Nggak makan, nggak tuang, gitu. Nah, jadi Sunda itu komplit bahasanya. Ya. Kalau Indonesia enggak, sama aja. Manusia makan, anjing makan, domba sedang apa dombanya? Sedang makan. Pak Jokowi sedang apa? Sedang makan. Kamu makan juga, saya juga tuh. Nah, jadi sama di Indonesia. Tapi kalau di Sunda mah enggak, beda-beda. Nah, kalau orang Sunda mendengar bahasa Sunda yang indah, itu indah. Tapi kita tidak bisa meniru. Nah, orang Arab bisa bahasa Arab, tapi tidak seperti bahasa Arabnya Al-Quran. Al-Quran itu bahasa Arab yang paling berkelas. Nahwu sorobnya begitu indah. Kemudian ma'ani bayan badinya begitu indah. Ilmu logikanya begitu indah. Itulah Al-Quran. Maka kalau kita membaca Quran dengan semua ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, ya kita akan tahu indahnya Quran. Inna saestuna kami Allah angjalna eta parantos ngalungsurkeun kami hukana Quran Quranan bari jadi bacaan Arabian anu berbahasa Arab, ay bilugotil Arabi tegesna ngangge lugot Arab. Tapi Quran itu bukan bahasa Arab. Quran itu kitab suci yang berbahasa Arab, bukan bahasa Arab. Bukan bahasanya orang Arab. Orang Arab saja kagum. Untuk apa Quran ini diturunkan? La'allakum. Ya, Quran diturunkan pada awalnya kepada orang Arab. Ya, diturunkan dari Allah memakai bahasa Arab. La'allakum. Manawa aranjin ya ahla Makkah. Wahai ahli Mekah. Ta'kiluna eta berpikir aranjin. Tafhamuna tegesna paham aranjin ma'anihi. Karena makna-maknana itu Quran. Nah, walaupun Quran ini bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk orang Mekah saja, tapi petunjuk Allah untuk segenap manusia, namun yang dipilih oleh Allah, ya, hamba untuk menerima Quran menjadi nabi dan utusan Allah, itu adalah Nabi Muhammad yang lahir di Arab. Jadi Quran ini kitab paling suci yang tidak bisa dirubah, ya, diturunkan di bulan suci, ya, diturunkan di tempat yang suci, ya, walaupun tadinya penuh kemusyrikan, tapi itu tempat suci yang dikotori manusia. Nah, kepada Nabi yang dipilih oleh Allah, Nabi Muhammad. Jadi
Qurannya suci, waktu diturunkannya suci, tempatnya suci. Manusianya pun manusia suci. Nah, diturunkan pertama kali di mana Allah berkehendak memilih Rasulnya untuk menerima wahyu Quran adalah Nabi Muhammad bangsa Arab. Maka Allah turunkan dengan berbahasa Arab supaya orang Arab. Karena orang Arab itu bangsa yang ummi, belum pernah menerima petunjuk. Nah, maka Allah turunkan di Mekah dengan bahasa yang dipakai orang Mekah, bahasa Arab, tapi kualitas bahasanya berbeda. Ya, Quran itu kualitas bahasanya nilainya nilai tertinggi. Paling pasehat, paling bilaku. Inna saestuna kami Allah anjalna eta tos ngalungsurkeun kami hukana Quran. Neng jara ngartos teh? Ngartos neng jara? Bisi teu ngartos. Dikit-dikit. Jara ge tidak ngerti. Orang Sunda nggak ngerti Sunda. Quranan bari jadi bacaan Arabian anu berbahasa Arab bilugotil Arabi tegesna ku bahasa Arab. La'alakum manawa aranjeun ya ahlam Makkah tahe ahli Mekah takiluna eta berpikir aranjeun tafhamuna paham aranjeun ma'anihi kana makna-maknana itu Al-Qur'an. Baca.